Pernah bingung nggak kenapa sama harganya bisa cuma 300 tetapi saham B harganya bisa berbeda sampai 3.000. Padahal keduanya bisa jadi sama-sama perusahaan besar atau blue chip tetapi harganya bisa berbeda-beda. Dan mungkin yang jadi pertanyaan adalah berapa sih sebenarnya harga wajar dari sebuah saham atau bahkan apa sih harga wajar saham ini? Nah, halo Group People, di sini di video kali ini kita akan membahas terkait apa sih harga wajar saham dan bagaimana cara menghitungnya serta jika dihubungkan dengan margin of safety bagaimana juga hubungan di antara keduanya. Yuk kita masuk diskusinya. Nah, pertama, kenapa sih penting untuk tahu harga wajar dari sebuah saham? Pertama tentu saja karena harga yang ada di pasar itu bukanlah hal yang direpresentasikan langsung oleh nilai sebenarnya. Contoh nih, apa alasan sebuah saham gorengan yang tidak memiliki value tetapi harganya tahunya bisa tiba-tiba melambung tinggi di pasar saham? Tentu saja alasan mudahnya hanya karena sentimen atau mungkin kita menyebutnya adalah terdapat usaha bandar untuk menaikkan harga saham gorengan ini. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana kita menghitung angka dari hal yang sebenarnya abstrak tersebut, terutama untuk saham-saham gorengan yang dinaikkan oleh para bandar, bukankah menjadi sangat abstrak sekali? Karena baik lagi harga saham di mixer market tersebut pada akhirnya ditentukan oleh supply and demand yang pastinya bergerak naik turun terus setiap hari selama pasar sedang online. Nah, harga wajar inilah yang pada akhirnya nanti akan menghubungkan nilai sebenarnya dari sebuah perusahaan dengan harga yang akhirnya diberikan oleh pasar tersebut. Mungkin sebagai contoh, kita analogikan saja jika dihubungkan dengan membeli rumah atau properti, di mana anggap kita ingin beli rumah di suatu daerah yang anggaplah setelah kita cek NJOP-nya, lokasi dan lain-lainnya, ternyata harga wajar dari rumah tersebut sebesar 1 miliar. Namun si developer dengan marketing dan berbagai macam prospek yang dia tawarkan pada akhirnya menaikkan harga pasar menjadi 1,7 miliar. Nah, itulah perbedaan antara harga pasar dan juga harga wajar yang sebenarnya yang dimiliki oleh properti tersebut yang kalau kita hubungkan ke pasar saham. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana sih cara kita menghitung harga wajar dari saham ini? Simpelnya, harga wajar dari saham adalah book value-nya yang sudah beberapa kali juga kita bahas di video sebelum ini. Cara menghitungnya, screeningnya, dan berbagai cara terkait book value ini. Dimana rumusnya sangat mudah, yaitu ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Jika ekuitas sebuah saham adalah 1 miliar, dan jumlah saham yang beredar adalah 1 juta, maka book value-nya langsung dibagi saja, yaitu sebesar Rp1.000. Dan angka Rp1.000 ini adalah kasarnya harga wajar dari sebuah saham. Karena wajarnya kekayaan yang kita miliki adalah bagaimana equity atau kekayaan bersih dari suatu perusahaan yang dibagi ke jumlah saham yang beredar di pasarnya. Biasanya pendekatan paling umum yang dicek nantinya adalah PBV-nya. Jika di bawah 1 berarti under value, dan jika di atas 1 berarti over value. Yang sebenarnya saya pribadi memiliki pandangan yang berbeda akan hal tersebut, yang tidak bisa serta-merta di bawah 1 jadi under value, di atas 1 jadi over value. Kita perlu melihat lebih dalam juga bagaimana fundamental atau kinerja sebenarnya dari perusahaan yang sedang bekerja ini. Yang untuk cara menghitungnya sebentar lagi akan kita bahas, tetapi di sini kita akan coba lebih deep dulu membahas terkait apa bedanya antara value dan juga prospek. Di sini kita lagi-lagi mencontohkan analogi properti barusan ya, biar nyambung saja dengan bahasan video ini. Di mana contoh sales A menawarkan rumah seharga 1,7 miliar, padahal kita tahu harga pasar atau harga wajarnya adalah sebesar 1 miliar. Anggap saja si sales berkata kalau prospek dari perumahan ini baik, nantinya akan dibangun jalan tol, ada akses rumah sakit dan sebagainya, makanya dia menawarkan harga lebih mahal dari harga wajarnya, yaitu 1 miliar. Yang bahkan dikatakan jika nanti semua prospeknya sudah jadi, harga rumah bukan lagi 1,7 miliar tetapi bisa naik menjadi 2,5 miliar. Nah, di mana penawaran 1,7 miliar ini adalah ibarat PBV 1,7 dari harga wajarnya sebesar 1 miliar jika kita hubungkan ke saham. Di sini saya tidak bilang ya masalah benar atau salah, karena semua balik lagi ke setiap investor, keputusannya akan seperti apa. Jika kalian tertarik terhadap sales A dalam penawaran pun sangat tidak masalah sekali, karena pasti semuanya memiliki alasannya sendiri-sendiri. Tetapi di sini kita akan menjadikan pembelajaran jika dibandingkan dengan hal yang lainnya. Kalau ternyata semua hal yang dikatakan oleh si sales tersebut pun rampung, di mana harga rumah pastinya akan ikut melambung, yang atau lagi-lagi kita sebut hal ini sebagai sebuah prospek. Tapi bukankah prospek juga bisa saja tidak
benar-benar terjadi yang akhirnya malah terbengkalai, yang bukankah banyak sekali kita melihat properti-properti apalagi yang sangat terkenal kalau aku ingin hidup di, yang bukankah itu akhirnya mangkrak yang malah merugikan banyak investor. Nah, jadi itulah yang menjadi faktor resiko dalam investasi, atau mungkin kita nanti menyebutnya sebagai margin of safety. Kalau kalian membeli rumah tersebut seharga 1,7 miliar dari harga wajar 1 miliar, maka ada potensi kerugian sebesar 700 juta atau minus 41% jika prospeknya tidak terrealisasi. Namun tentu saja akan terdapat potensi keuntungan jika prospeknya benar-benar terjadi, yaitu dari 1,7 miliar dikatakan akan naik menjadi 2,5 miliar atau naik 800 juta, yang dalam kata lain kita untung 47%. Dan faktor resiko inilah yang tadi saya sebut sebagai margin of safety ini. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan si sales B yang juga menawarkan properti dengan tipe rumah pokoknya yang persis sama dengan sales A. Namun untuk sales B ini hanya berbeda lokasi saja lah. Dimana di case ini entah mungkin si rumahnya dalam keadaan ownernya sedang butuh uang cepat, atau bahkan tidak ada prospek luar biasa seperti si sales A, dimana belum ada info pembangunan tola, daerah juga yang dikatakan sempat akhir-akhir ini terdapat skandal kerusuhan dan sebagainya. Hal inilah yang pada akhirnya membuat harganya turun dibanding harga pasarnya, dimana harga pasar tetap sama di 1 miliar, tetapi dia menawarkan hanya 700 juta saja atau dalam konteks saham PBV 0,7. Nah, kalau kalian membeli opsi dari si sales B ini, sejak awal membeli pun sudah ada margin safety sebesar 300 juta atau diskon 30% karena kita membelinya di bawah harga wajar. Ya, kalaupun keadaan sudah membaik, tidak ada skandal dan sebagainya, nanti pun harganya akan ikutan naik ke harga pasar, yang berarti angka 30% ini adalah margin of safety kalian dari harga wajarnya, yaitu yang sebesar 1 miliar. Apalagi mungkin kalau ternyata dalam jangka panjang si developer rumah pun tiba-tiba memiliki prospek tambahan yang nantinya akan membantu harga pasar jauh lebih meningkat. Nah, kayak seperti ini pun bukankah sangat lumrah sekali jika kita hubungkan dengan dunia saham, di mana bukankah banyak sekali yang langsung tergiur dengan prospek-prospek yang dikatakan oleh presiden lah, yang bahkan oleh manajemen-manajemen dari perusahaannya, yang akhirnya langsung orang-orang berbondong-bondong membeli saham tersebut, padahal lagi-lagi itu belum terrealisasi, yang bahkan tidak tahu kapan realisasinya, yang pada akhirnya ketika orang FOMO harga naik tetapi prospek atau pekerjaannya belum juga dikerjakan, akhirnya orang pun malah rugi dan nyangkut di atas ketika bahkan perusahaan pun belum merealisasikan prospek tersebut. Yang hal ini lagi-lagi sangat sama analoginya dengan barusan di properti. Itu pula alasan kenapa saya selalu menganggap berita-berita dari para profesional atau bahkan influencer tentang saham itu sebagai noise saja, karena saya sendiri pun biasanya lebih fokus ke bottom line dari perusahaan alias bagaimana kinerjanya langsung dari laporan keuangan. Nah, lalu mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, kalau gitu apakah semua saham yang ada di bawah PBV 1 adalah saham under value? Yuk, di sini kita coba menghitung harga wajar saham versi saya sendiri. Di mana saya sendiri punya satu metode nih yang biasa saya lakukan untuk mensimulasikan growth dari sebuah perusahaan agar bisa mengetahui proyeksi value-nya nanti di masa depan. Metode ini namanya adalah FCDSI dan ada beberapa aspek juga, tetapi di video ini saya akan bahas satu parameter dari metode tersebut, yaitu untuk menghitung future value-nya dari sebuah saham atau sebuah perusahaan yang ada. Nah, sekarang karena kita membicarakan masalah bisnis, kita akan contohkan lagi analoginya dengan bisnis seblak seperti biasa. Di mana seblak A dimulai dengan modal yang sama sebesar 100 juta dan kinerja seblak A terbilang cukup baik nih karena memiliki ROE sebesar 30%. Atau dalam kata lain, dari modal 100 juta, mereka bisa menghasilkan keuntungan sebesar 30 juta. Nah, dengan kinerja yang bagus, pada akhirnya seblak A pun listing nih. Ceritanya dia IPO yang bisa dibeli sahamnya oleh publik seperti kita. Dan ternyata Mr. Market menawarkan harga sebesar 200 juta. Atau biar lebih gampang, kita normalisasikan saja ya, harganya yaitu menjadi 200 juta alias Rp2.000. Yang berarti dalam kata lain, total modal 100 juta atau mungkin harganya 1000 tetapi dijual oleh pasar seharga 2000, maka seblak A ini memiliki PBV yaitu 2. Nah, apakah jika begini berarti seblak A sudah pasti mahal karena toh lagi-lagi PBV-nya di atas 1 yang berarti over value? Mari kita coba simulasikan. Dimana saya sendiri biasanya menghitung future value itu dalam range tahunan yang minimal 3 tahun lah, dan biasanya untuk ideal itu sampai 5 tahun. Karena baik lagi sesuai prinsip investasi kita ini untuk jangka panjang dan bukan trading yang dalam jangka pendek saja. Nah, dari beberapa diketahui kinerja barusan kita bisa membuat simulasi seperti ini. Dengan ROE 30% dan anggap nih 1:1 book value-nya seperti yang tadi saya katakan dari 100 juta jadi Rp1.000,
maka kita dapat menghitung growth dari ekuitasnya seperti apa. Dengan ROI 30% dari 100 juta dalam 5 tahun ke depan, ternyata kekayaan dari sebelah A bisa naik menjadi 371 juta. Tentunya dengan BV atau book value atau harga wajar saham pun yang ikutan naik jadi 3.713. Nah, karena saya biasanya fokus untuk long term sesuai konsep investasi bukan untuk jangka pendek, maka saya akan mengambil time horizon panjang nih untuk analisis keadaan dari sahamnya. Dari hasil ini saja, walau PBV 2 kali di atas harga wajar, tetapi kita bisa mendapatkan margin of safety di 5 tahun kemudian dengan angka 46% dan potensi keuntungan mencapai 85%. Sebenarnya angka yang terbilang sangat tinggi karena IHSG saja dalam 5 tahun terakhir hanya naik 60%, atau mungkin bisa kita sebut beats the market jika si sebelah A bisa melampaui potensi profit dari IHSG. Dimana untuk IHSG yang naik 60% dalam 5 tahun terakhir pun itu karena beberapa saat terakhir terdorong karena dia mencapai all time high-nya. Ya lagi-lagi jangan terlalu sering lah dibutakan return ratusan persen dalam beberapa bulan. Yang mungkin sering lihat di sosial media, kalau orang ini bisa cuan ratusan persen dalam beberapa minggu, apalagi bulan, apalagi bahkan beberapa hari. Yang bukankah jika seperti itu pasti sudah akan sangat banyak sekali orang-orang kaya di Indonesia ini. Lagi-lagi jangan terlalu percaya dengan hal yang too good to be true, karena bukankah biasanya pasti ujung-ujungnya akan jadi investasi bodoh. Nah, kembali ke bahasan, barusan adalah contoh dari sebelah A, dan sekarang kita akan buat contoh lagi nih perbandingan untuk si sebelah B. Dengan equity yang sama persis di 100 juta, untuk sebelah B ini dia memiliki ROE 6% saja, alias bisa menghasilkan profit 6 juta dari 100 juta. Karena hal tersebutlah ceritanya si owner yang mau jual rugi lah menawarkan harganya di 80 juta. Maka jika seperti ini bisa kita bilang kalau PBV-nya adalah 0,8 karena dia menjual lebih murah dibandingkan harga atau nilai modal awalnya 100 juta. Dan setelah kita proyeksikan dengan cara yang sama untuk si sebelah A sebelumnya, di sini kita dapat melihat kalau sebelah B ekuitasnya menjadi 133 juta setelah 5 tahun dan dia menawarkan MOS atau margin of safety sebesar 40% dengan potensi profit 67% dengan harga awal yang kita beli yaitu di Rp800. Yang dapat dibandingkan dengan sebelah A, walau dia kasarnya lebih mahal dengan PBV 2 kali lipat, tetapi dengan kinerja perusahaan yang baik karena memiliki ROE 30%, pada akhirnya akan menawarkan potensi keuntungan yang jelas lebih baik juga, karena baik lagi saham adalah lembaran bisnis dan cara untuk meningkatkan kekayaan adalah dengan memiliki bisnis yang baik juga. Nah, kalau kita asumsikan juga sebelah A tetapi dia tidak memiliki PBV 2 kali, anggap saja dia menjualnya di harga wajar 100 juta dan coba kita bandingkan harganya. Dapat lihat bagaimana hasil simulasinya, di mana sebelah A dengan PBV 1 atau harga wajarnya sama di 1000, maka dalam 5 tahun kita memiliki margin of safety mencapai 73% dengan potensi profit mencapai 271%, atau bukankah dalam istilah saham kita mendapatkan multi bagger. Nah, walaupun begitu kita tetap balik lagi yang namanya simulasi, proyeksi kasarnya adalah sebuah prediksi dari data yang kita miliki saat ini untuk dihasilkan di masa depan. Dan lagi-lagi yang namanya prediksi tidak mungkin 100% bisa benar, karena atau bukankah kita tidak tahu masa depan akan seperti apa. Makanya itulah pentingnya manajemen resiko dalam sebuah proses investasi. Dan proses asumsi yang saya buat dari contoh beberapa sebelah tadi pun itu akan semakin baik jika kita mengenerate-nya dengan data yang semakin banyak, dimana bukan cuma data 1 tahun saya, tetapi bahkan bisa sampai 5 tahun, 10 tahun untuk data perkembangan dari perusahaannya. Kalau saya sendiri biasanya mengambil data 5 tahunan pun sudah cukup untuk memproyeksikan di masa depan hasilnya akan seperti apa dari sebuah perusahaan. Ya, walau begitu pun ini masih jauh lebih efisien karena setahun, yang berarti kita cuma kerja 4 kali doang, yaitu ketika rilis laporan keuangan baru setiap kuartalan. Yang coba bandingkan dengan trader yang tiap hari harus rutin melihat chart, dimana untuk seorang value investor yang hanya fokus ke fundamental, kita fokusnya ke laporan keuangan saja yang rilis cuma 3 bulan sekali, yang berarti sisa waktunya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih esensial. Dan metode proyeksi yang barusan saya contohkan di sini itu menggunakan 1 parameter saja dari 5 parameter yang ada di metode saya FCDST ini. Ya, lagi-lagi buat kalian yang ingin tahu lengkapnya bisa cek deskripsi bentukannya seperti apa ya. Ya, intinya makin banyak data parameter pasti proyeksi pun
nanti akan jauh lebih akurat. Nah, jadi itulah cara untuk menghitung harga wajar saham dan juga bagaimana menghubungkannya dengan margin of safety untuk kasar ya keamanan kita dalam berinvestasi jangka panjang. Yang biasanya masing-masing investor akan punya cara-caranya sendiri karena mereka memiliki parameter-parameter yang kasarnya andalan untuk masing-masing investor. Dan kalau saya sendiri biasanya andalannya adalah ROE atau return on equity tersebut. Nah, jadi itu saya untuk video kali ini. Kan boleh subscribe nih untuk deep analisis saham lainnya dengan klik tombol subscribe di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay ikro.